Baik, pada saat ini kita belajar hukum 1 termodinamika. Jadi ini ada bunyi hukum dari hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika disebut juga hukum kekekalan energi. Jadi energinya tidak hilang, melainkan berubah menjadi bentuk lain. Nah, di sini menyatakan bahwa jika sejumlah kalor Q diberikan pada sistem itu maksudnya gas ya, kalau digunakan sebagian oleh sistem untuk melakukan usaha dan selisih energi Q min W sama dengan perubahan energi dalam delta U dari sistem. Jadi kalor gitu ya. Jadi kalor itu Q dia tidak hilang tapi diubah. Kalor itu diubah menjadi usaha W ditambah perubahan energi dalam delta U. Nah, ini adalah hukum 1 termodinamika. Q sama dengan W ditambah delta U. Kalor sama dengan usaha atau kerja ditambah dengan perubahan energi dalam. Nah, begitu ya. Nah, ini baik Q, W maupun delta U, dia bisa nilainya positif, bisa bernilai negatif. Ada ketentuan-ketentuan yang menyatakan dia bernilai positif atau negatif, seperti itu. Nah, ini adalah ketentuan bernilai positif dan negatif tersebut. Jadi W itu bertanda positif jika sistem melakukan usaha. Jadi kalau ada kalimat sistemnya melakukan usaha, maka W-nya bernilai positif. W bernilai negatif, bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Menerima usaha dari mana? Dari lingkungan. Kemudian Q bertanda positif jika sistem menerima kalor. Kalau sistem dapat kalor, Q-nya positif. Tapi kalau sistem melepas kalor, maka Q-nya bertanda negatif. Kemudian delta U, perubahan energi dalam. Bertanda positif jika sistem memperoleh tambahan energi dalam atau mengalami kenaikan suhu. Yaitu delta U itu positif ketika mengalami kenaikan suhu. Suhunya meningkat, delta U positif. Suhunya berkurang atau menurun, maka delta U bernilai negatif. Itu adalah perjanjian tandanya di sini. Jadi kalau ada sistem gitu ya, ini sistem, nah gitu. Sistem, kemudian ada ini adalah Q ketika mendapat kalor, maka Q-nya positif seperti itu. Ketika sistem melepas kalor, keluar berarti tandanya panahnya, Q-nya berarti negatif. Nah, kemudian kalau sistem melakukan usaha, berarti keluar ya, W-nya itu positif. Tapi kalau sistem dilakukan usaha, menerima usaha dari lingkungan, maka W-nya bernilai negatif. Nah, ini adalah hukum 1 termodinamika, hukum kekekalan energi, di mana kalor itu diubah menjadi usaha dengan perubahan energi dalam. Nah, kemudian apa satuannya kalor? Masih ingat satuan kalor Q? Satuan dalam sistem internasionalnya, kalor itu adalah joule ya. Nah, joule, singkat aja J. Kemudian kalau W, usaha atau kerja. Nah, ini satuannya adalah sama juga, joule juga. Jadi kalau ada rumus penjumlahan, maka satuannya itu harus sama semua, baru bisa dijumlahkan besaran tersebut. Berarti delta U perubahan energi dalam juga sama dengan joule.
Ini adalah hukum satu termodinamika. Jadi satuannya adalah joule ya. Nah, kemudian setelah hukum satu termodinamika, kita belajar usaha pada termodinamika ya. Usahanya dulu, prosesnya nanti pekan selanjutnya insya Allah. Nah, di sini termodinamika kan adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara panas atau kalor dan usaha ya, yang dilakukan oleh kalor tersebut. Itu termodinamika yang kita pelajari. Nah, usaha yang dilakukan oleh gas dinyatakan dengan persamaan. Jadi ada gas, ada posisi 1, posisi 2. Setelah gas ditekan gitu ya. Gas ditekan maka volumenya berkurang seperti itu ya. Volume berkurang. Terjadi perpindahan posisi dari posisi 1 ke posisi 2. Delta S itu perpindahannya ya. Dengan tekanannya P. Nah, masih ingat waktu rumus usaha ya. Usaha itu awalnya adalah W, waktu usaha pada gerak, W itu sama dengan F dikali perpindahan, gaya dikali perpindahan. Perpindahannya itu adalah delta S. Nah, gitu ya awalnya. F dikali delta S. Nah, kemudian F itu diubah bentuknya, di mana F itu adalah P kali A, PA ya. Pressure dikali area. Tekanan dikali luas. Gitu. Jadi PA dikali delta S. Nah, kemudian A dikali delta S, luas dikali perpindahan itu menjadi perubahan volume. Gitu. Maka jadilah rumus dari usaha itu adalah W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan P dikali delta V. Nah, di mana delta V-nya itu adalah V2 dikurang V1. Ya enggak? Volume akhir dikurangi volume awal. Nih. Nah, volume akhir dikurangi volume awal. Itu kalau penjabarannya delta V-nya. Gitu. Jadi usaha sekarang pada termodinamika, W sama dengan P dikali delta V. Tekanan dikali perubahan volume. Nah, W-nya ini usaha luar yang dilakukan oleh gas, satuannya Joule. Delta V perubahan volume gas. V1 volume gas mula-mula, satuannya meter kubik. V2 volume gas akhir, meter kubik, satuannya juga. P-nya adalah tekanan gas, satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, ini besarnya usaha pada termodinamika. Baik, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini soalnya ya. Suatu gas volumenya 5 kali 10 pangkat min 2 meter kubik dinaikkan pada tekanan tetap sehingga menjadi 4 kali semula. Jika usaha luar yang dilakukan gas sebesar 3 kali 10 pangkat 4 joule, maka tekanan gas adalah, nah di situ dikasih tahu V1-nya itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Kemudian V2-nya dia bilang apa? 4 kali semula kan? Menjadi 4 kali semula. Maka V2-nya 4 dikali 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 4 kali 5 itu 20. 20 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Kemudian ada usahanya W. W-nya adalah 3 kali 10 pangkat 4 joule.
Nah, ditanya adalah P-nya dia. P ditanya ya. Tekanan ditanya. P-nya sekarang. Nah, dengan menggunakan rumus usaha, W sama dengan P dikali delta V. Nah, sekarang yang ditanya adalah P-nya. Kalau yang ditanya P, maka rumusnya menjadi W dibagi delta V, begitu ya. Nah, masukkan saja rumus angkanya, W-nya 3 dikali 10 pangkat 4. Kemudian V-nya itu V2 kurang V1 ya. V2 dikurang V1 berarti, nah 20 dikali 10 pangkat min 2 dikurangi dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Ingat kalau mau dijumlah atau dikurangi, maka 10 pangkatnya harus sama. Nah, makanya di sini 20 tidak saya sederhanakan menjadi 2. Biar 10-nya pangkatnya tetap min 2. Sehingga bisa dikurangkan langsung dengan 5. Baik, 20 dikurang 5, itu adalah 15 ya. Maka berarti di sini 3 dikali 10 pangkat 4 dibagi 15 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2. Kalau 10 pangkat dibagi, itu hasilnya dikurang. Artinya 10 pangkat 4 dikurang 10 pangkat 4, pangkatnya 4 dikurangin min 2. Sehingga 4 ditambah 2, 6. 10 pangkat 6. Nah, gitu ya. Dibagi 15. Nah, 3 juta ya, 3 juta ya, 3 kali 10 pangkat 6 dibagi 15. 3 juta dibagi 15, itu hasilnya adalah 200.000. 200.000 itu adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Nah, 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini jawabannya 2 kali 10 pangkat 5, satuannya Newton per meter kuadrat, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Soal selanjutnya tentang hukum satu termodinamika. Suatu sistem mengalami proses adiabatik. Jadi adiabatik ini artinya tidak ada perpindahan kalor ya. Artinya Q-nya sama dengan 0. Nah, adiabatik itu Q sama dengan 0. Pada sistem dilakukan usaha. Lihat di sini sistem dilakukan usaha 100 Joule. Nah, artinya kalau sistem dilakukan usaha, maka W-nya adalah negatif, min 100. Bukan melakukan, dia dilakukan. Jadinya minus. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U, dan kalor yang diserap sistem adalah Q, maka, nah lihat, berarti delta U-nya berapa kan gitu. Berarti kalau Q sama dengan W ditambah delta U. Jadi dari pernyataan A, B, C, D, E yang mana yang benar nih? Q-nya 0. W-nya min 100. Kemudian ditambah delta U. Ya, maka min 100 pindah ke kiri ya. Yang awalnya min jadi plus. Maka di sini adalah 100. Sama dengan delta U. Nah, berarti delta U-nya adalah nilainya 100 Joule positif begitu ya. 100 Joule. Nah, jadi perhatikan kalimatnya. Jadi perubahan energi dalamnya adalah
100 joule. Ini jawabannya adalah C. Tapi di sini ada pilihan jawaban D juga nih, benar nih. Q sama dengan 0 ya. Q-nya sama dengan 0. Betul juga nih. Jadi di sini ada dua pilihan jawaban. Karena apa? Ya adiabatik. Adiabatik itu tidak terjadi perpindahan kalor, artinya Q-nya sama dengan 0. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Pak.